Sehingga Sayyidina Ali Zainal Abidin mewasiatkan kepada anaknya Muhammad al-Baqir. Apa wasiatnya kepada Imam Muhammad al-Baqir? La tashab khamsan. Jangan kamu berteman dengan 5 orang. 5 orang ini jangan dijadikan teman, jangan dijadikan sahabat. Cukup mengenalnya saja. Ahlan wa sahlan atau assalamualaikum waalaikumsalam. Wis. Jangan duduk dengan dia, jangan banyak ngobrol dengan dia, jangan bepergian dengan dia. 5 ini. Yang pertama, la tashab ahmak. Jangan berteman dengan orang bodoh. Orang bodoh jangan ditemani. Nggak manfaat buat kamu. Bukan menambah kepintaran kamu. Bukan menambah kecerdasan kamu. Bukan mengingatkan kamu. Bukan mengajak kamu kepada kebaikan, ketaatan, ibadah. Karena dia bodoh, nggak ngerti, nggak paham. Lah orang bodoh karena dia tidak mengerti, dia pasti melakukan sesuatu jauh dari kebaikan. Dia melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Yang itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita tinggalkan. Sebagaimana di dalam hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu malah, yakni orang muslim yang baik itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah untuknya, la dunia walal akhirah. Lah orang bodoh akan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Yang kedua, wala bakhil. Jangan berteman juga dengan orang pelit. Rasulullah minta perlindungan dari sifat pelit. Dan itu menunjukkan bahwa sifat pelit itu adalah buruk. Tidak baik. Tercela. Nah kalau kita mau dengan orang yang memiliki sifat tercela, berarti kita orang yang bodoh. Kita itu berteman dengan orang yang memiliki sifat yang terpuji. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang terpuji, maka bertemanlah dengan orang yang memiliki sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang bagus. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang memiliki sifat yang buruk, kita pun akan tertular menjadi buruk. Main di lumpur, ya pasti kotor. Tapi kalau kita bermain di tempat yang bersih, ya nggak kotor. Nah kalau kita berteman dengan orang yang bersih dari sifat-sifat yang buruk, maka kita akan menjadi orang yang bersih. Kalau kita berteman dengan orang yang memiliki sifat-sifat yang buruk, kita pun akan menjadi kotor sekalipun tadinya bersih. Lah pelit dari yang sunnah aja tercela, apalagi pelit dari yang wajib. Yang sunnah tuh tercela. Tidak membantu fuqara wal masakin, walaupun itu hukumnya sunnah misalnya, untuk ia bantu dalam kesehariannya. Anak-anak yatim tercela dia. Apalagi sampai yang wajib dia pelit. Dengan yang wajib pelit, lebih lagi tercelahnya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Bukan kebaikan, kebagusan yang ia dapat dari kikirnya dia, dari pelitnya dia, maka apapun yang tidak ia keluarkan karena takut miskin, karena takut berkurang, ini akan dijadikan oleh Allah tauq, ya, rantai, ya, yang setiap gelangan rantai tersebut terbuat dari api di hari kiamat. Yang ketiga, wala fasik. Jangan juga berteman dengan orang fasik.
Siapa orang fasik? Orang fasik itu yang selalu melakukan dosa kecil. Dosa kecil ini menjadi kebiasaannya, menjadi hobinya. Kadang-kadang melakukan dosa besar. Dosa kecil kalau sudah biasa dilakukan, itu menjadi ada kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, dia tidak menganggapnya dosa lagi. Ya. Kalau sudah tidak menganggap dosa lagi, lah orang yang meremehkan dosa kecil itu menjadi besar. Jadi dosa kecil ketika diremehkan menjadi dosa besar. Makanya kalau orang soleh, para aulia melakukan dosa kecil, mereka nangis seperti tangisan orang yang melakukan dosa besar, seakan-akan tidak bisa diampuni. Para aulia melakukan dosa kecil, menangis seakan-akan yang ia lakukan adalah dosa besar dan dosa itu tidak bisa diampuni. Tangisannya seperti itu. Tapi kalau orang fasik enggak. Dosa kecil dia lakukan, dosa kecil dia remehkan. Dia anggap kecil. Cilik istighfar hilang. Kecil nanti sodako habis. Kecil nanti dipakai sholat hilang. Kan Allah sudah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Nabi pun telah bersabda, wa adbi sayyiatal hasanata tamhuha. Oh, terhapus nanti. Loh, ketika kamu meremehkan, merendahkan dosa kecil, itu menjadi dosa besar. Tapi kalau kamu tidak merendahkan, tidak meremehkan, bisa hilang dengan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan setelahnya. Tapi kalau sudah meremehkan, merendahkan, menjadi dosa besar itu. La saghirata ma'al israr. Tidak dikatakan dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Nah, kalau terus-menerus tidak dinamakan dosa kecil, dosa besar itu. Ya apa, bayangkan satu hari melakukan lagi, satu hari melakukan lagi. Nah, ada kecil lagi sudah menjadi besar. Ya pertamanya kecil, kedua, ketiga menjadi semakin besar. Seperti kita menumpuk batu bata, satu kecil sedikit. 2, 3, 4 tambah banyak sama dengan dosa. Kemudian yang keempat, walakadzab. Jangan pula berteman dengan pendusta. Nah, kalau kita berteman dengan pendusta, ya kita sendiri dibohongi dan kita nggak tahu kalau kita dibohongi. Lah pendusta ini kalau sudah ngomong seperti tidak bohong lagi sudah, karena sudah ahli. Lah bohong itu kalau dilakukan terus-menerus akan membawa kita kepada keburukan. Keburukan ini membawa kita ke neraka. Lalu dicap kita, distempel menjadi pendusta. Menjadi pendusta. Ini bahaya. La yazal rajulu yataharral kidba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Kalau orang itu terus melakukan dosa, dilakukan kebohongan, nanti Allah akan menganggapnya dia pendusta. Kalau sudah Allah menganggapnya pendusta, jalan menuju neraka lebih mulus, lebih halus daripada jalan menuju surga. Nah, orang kalau sudah ngelihat jalannya bagus, ya dia akan lewat situ. Enak ini jalan nih, tetapi bawa dia ke neraka. Kenapa? Sudah menjadi hobinya dia bohong. Lah bohong itu membuat dia resah, membuat dia nggak nyaman. Kenapa? Dia harus menutupi kebohongan pertama dengan kebohongan kedua. Kebohongan kedua harus ditutupi dengan kebohongan ketiga. Nggak nyaman, dia resah. Tapi ketika dia jujur, nggak bohong, sudah selesai. Sampai di situ, wes mari. Besok lusa
nggak ada apa-apa. Kenapa? Dia justru jujur. Seperti ini. Paling orangnya ngamuk, mari, selesai. Besok lusa kita nggak akan menutupinya lagi. Kenapa? Karena sudah seperti itu. Tapi kalau kebohongan dilakukan, dia butuh kebohongan lagi. Kebohongan yang dilakukan butuh kebohongan lagi. Loh, akhirnya apa? Banyak kebohongan yang dia lakukan. Nggak nyaman hidupnya akhirnya. Khawatir terbongkar, khawatir ketahuan, terus seperti itu dia lakukan. Loh. Akhirnya menjadi apa? Pendusta. Menjadi pendusta. Makanya harus jujur. Jelek di depan, tapi setelahnya tenang. Nggak ada keresahan, nggak ada ketakutan. Nah, lah orang kalau resah itu, orang takut itu nggak enak. Dihantui terus dia. Nanti gimana kalau ketahuan ini? Gimana kalau seperti ini? Terus seperti itu. Nggak nyaman akhirnya dia. Tapi coba ketika orang nggak punya kebohongan, jujur dia, sudah, mari sudah, nggak bingung. Nanti kemana kalau sudah tahu? Nanti gimana kalau gini? Sudah tahu, sudah ngerti, nggak takut ya. Makanya dilarang, la tashab kadzaban, jangan berteman dengan pendusta. Kemudian yang kelima, wala qati'ar rahim. Jangan juga berteman dengan pemutus silaturahmi. Sallallahu ala Muhammad.